Ini dia dua peserta yang paling bikin kita ikut nyesek. Yang pertama ada Carl Legio, juara 2 dari Alone musim ketiga. Dan yang satu lagi, cowok yang nekat nyimpen 33 filet ikan dan nahan lapar mati-matian. Namanya Dave ya, yang akhirnya terpaksa keluar karena kelaparan ekstrem. Bayangin, seandainya Carly naikin berat badannya 10 kilo sebelum kompetisi, apa dia bakal bisa ngalahin sang juara, Fowler, di babak akhir? Terus gimana kalau Dave mau makan pas ada makanan? Mengubah semua daging ikan itu jadi energi buat tubuhnya, mungkinkah dia juga bisa tembus jadi juara? Seringkali penyesalan emang bakal ngikutin kita seumur hidup. Tapi gimana kalau kalian dikasih kesempatan kedua? Apa kalian bakal bertarung lebih baik dari sebelumnya? Di musim kelima Alone ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 10 peserta yang gagal juara di 4 musim sebelumnya dapat kesempatan kedua buat ngebuktiin diri mereka. Terbang ke belantara Mongolia buat memulai kompetisi bertahan hidup yang super brutal. Terbang ke belantara Mongolia buat memulai kompetisi bertahan hidup yang super brutal. Kalau kegagalan pertama ngasih mereka penyesalan mendalam, maka dengan adanya kesempatan kedua ini, mereka harus nunjukin sisi yang jauh lebih tangguh. Gila! Ini bukan cuma soal hadiah $500.000 aja loh, tapi ini pertaruhan harga diri buat nebus rasa penasaran. 10 peserta yang comeback di musim kelima ini bakal kita bahas tuntas di video kali ini. Kita akan bedah profil dan kilas balik mereka satu persatu. Kira-kira siapa nih yang bakal bawa pulang hadiah utamanya dan menghempas bayang-bayang kegagalan? Tantangan dimulai dari sekarang. Lokasi kompetisi, belantara terpencil di Mongolia Utara. Kondisi di sini sadis banget bro. Pulau Vancouver mah nggak ada apa-apanya. Gue pernah bilang pas musim ketiga dibandingin sama Patagonia, Pulau Vancouver tuh ibarat taman belakang rumah. Secara mental juga tekanannya nggak seberat itu. Toh lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah mereka. Tapi belantara Mongolia, ini sih beda level gilanya. Gue yakin banget, pas para peserta diturunin dari pesawat, mereka pasti langsung ngerasain tekanan mental yang luar biasa. Wajar dong, ini kan ronde kedua buat para veteran yang udah pada jago. Hari pertama, jam 8 pagi. Peserta yang pertama nongol adalah si awet muda, Sam. Begitu turun dari pesawat, dia gercep nyari lahan kosong yang pas dan langsung bangun tenda kecilnya. Sam ini juara 2 di musim pertama loh. Dulu dia masih bocah banget nih, putih dan lumayan berisi. Di musim pertama, Sam berhasil bertahan sampai hari ke-55. Waktu itu istrinya lagi hamil muda, jadi dia kangen parah. Ditambah lagi sama alam liar yang nggak kenal ampun. Bikin Sam sering nangis ngerasa nggak berdaya. Maklum lah, baru 19 tahun. Jelas belum sebanding sama Alan. Sekarang Sam udah punya anak kedua, keluarganya harmonis banget. Kalau ditanya apa yang masih kurang, ya pastinya duit. Tapi bro, apa iya lo nggak bakal makin kangen sama mereka pas ninggalin 2 anak? Kelar musim pertama, Sam mutusin cabut dari kerjaan lamanya yang ngebosenin dan banting setir jadi penulis lepas, guru, dan pemandu alam liar. Meski udah ngelakuin hobi kesukaannya, hidup tetap aja pas-pasan. Baru juga nyinggung soal keluarga, Sam udah nangis lagi pas ngeliat foto mereka. Nangis itu bukan berarti cengeng ya, ini cuma cara dia ngelepas emosi. Abis nangis, percayalah dia tetap sosok pria yang tangguh. Lanjut ke peserta kedua kita, si tangguh Nicole. Dia ini jebolan musim kedua yang sukses bertahan sampai 57 hari. Gua masih inget banget sepak terjang Nicole waktu itu. Ratunya mancing di musim kedua, dia panen ikan gila-gilaan cuma modal jaring. Saking banyaknya, dia sampai ngelepasin 1 tangkapan karena nggak mau serakah sama alam. Waktu itu dia mundur gara-gara kangen berat sama keluarganya. Tapi setelah pulang, dia ngerasa masih ada misi yang belum tuntas. Setelah mikir panjang, boom, akhirnya dia comeback ke sini. Nicole itu badannya kurus banget. Dan ini bakal jadi PR besar buat dia. Kelihatannya fisik dia nggak banyak berubah dari yang dulu. Di tantangan bertahan hidup, badan kurus itu kekurangan paling fatal. Padang rumput Mongolia itu sarangnya ular berbisa yang suka ngumpet. Beneran deh, ini mimpi buruk paling ngeri di alam liar. Jadi mereka harus ekstra waspada pas lagi nyari makan. Mumpung tenaga masih full, Nicole gercep langsung ngebangun tenda kecilnya. Emang mending kelarin shelter di awal selagi fisik masih prima, bro. Nicole duduk bengong di depan tenda sambil merhatiin rusa di kejauhan. Rusa kasturi sama rusa merah itu hewan yang dilindungi di Mongolia. Jadi kubur dalam-dalam deh mimpi buat pesta daging buruan besar. Tiba-tiba kedengeran suara auman dari kejauhan. Pas Nicole perhatiin lagi, itu kayaknya bukan rusa deh.
Bisa jadi itu serigala atau bahkan beruang, dia langsung teriak sekeras-kerasnya buat ngusir hewan itu biar nggak ngedeket. Beruang itu mangsa yang gwede banget emang, tapi biarpun itu beruang nyerahin diri, mana ada peserta yang nekat ngeburunya. Oke, sekarang tuh kita beralih ke peserta ketiga yang muncul. Mari kita lihat aksi Carly yang badannya makin berisi ini. Baru juga mulai, Carly langsung berhasil nangkep belalang. Lumayan lah ya, buat sarapan tipis-tipis di alam liar. Gila, Carly kelihatan jauh lebih berisi dibanding musim lalu. Di musim ketiga, seingat gue dia cuma berhasil mancing 6 ekor ikan. Bayangin, 86 hari cuma bertahan hidup pakai tumbuh-tumbuhan. Dia sebenarnya nggak mau nyerah, tapi tim medis yang maksa dia cabut. Biar nggak nyesel lagi, Carly sengaja naikin berat badan sampai 10 kilo terus. Dia juga rajin banget ningkatin skill mancingnya. Dia bener-bener nutupin semua kelemahannya demi ngebawa pulang gelar juara. Dan bertekad jadi wanita pertama yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Carly ngegunain belalang tadi sebagai umpan pancingnya. Dan boom, hari pertama langsung narik 3 ekor ikan dong. Kalau dibandingin sama musim lalu yang cuma dapat 6 ikan dalam 86 hari, progres hari ini bener-bener pembukaan yang epik banget. Malamnya, rebus kaldu ikan campur sayur liar. Beuh, nikmat abis perut kenyang, Carly ngucapin selamat malam dan bersiap buat tidur. Tapi pas kamera mau dimatiin, kedengaran suara langkah hewan ngedeket dari luar. Tapi baru aja mau matiin kamera, tiba-tiba kedengaran suara langkah hewan di dekatnya. Suaranya kedengaran dekat banget sampai Carly nggak berani ngomong keras-keras. Dia takut ada sesuatu yang bakal nerkam dirinya. Peserta keempat yang bakal kita bahas ini berasal dari season 4. Jessie, sang adik dari duo bersaudara berjanggut. Pagi-pagi buta dia udah olahraga, cuman pakai celana panjang long john. Habis itu dia langsung mulai ngebangun tempat berlindung. Semangatnya luar biasa dan rencananya juga sangat matang. Di season 4 lalu, dua bersaudara ini harus mundur di hari kelima. Waktu itu Jessie kebagian tugas buat jalan kaki menembus hutan. Dia jalan cepat banget pas jaraknya dari sang kakak Shannon tinggal sisa 1,2 kilometer lagi. Nggak disangka, kakaknya malah kepleset dan cedera tulang belakang. Satu orang mundur. Berarti dua-duanya langsung gugur. Jessie kecewa berat soalnya dia belum sempat pamerin kemampuannya ke kita semua. Belum apa-apa udah kelar. Siapa coba yang nggak kesel dan nyesek? Belum apa-apa udah kelar. Siapa coba yang enggak kesel dan nyesek? Jessie nemuin jejak kawanan serigala di dekat campnya. Ini sih harus ekstra hati-hati. Hari ketiga jam 10 pagi, kita balik lagi ke Sam. Baru aja bangun tidur, dia langsung dengar suara lolongan serigala. Belum sempat pakai celana, Sam malah ikutan melolong kayak serigala. Gila dong, serigalanya beneran ngebales sahutannya. Ingat kan, di season 1 Sam juga pernah ngelakuin hal konyol kayak gini. Lincoln, serigala di seberang sana juga ngebales lolongannya. Hari ini Sam mutusin buat pindahan ke dekat sungai dan ngebangun camp permanennya. Jalan mondar-mandir di sini beneran harus awas sama ular berbisa. Baru juga diomongin, Sam udah nemuin seekor ular berukuran besar. Ya jelas takut sih, tapi lumayan ini kan daging juga. Tapi pas Sam mau nangkep, ularnya langsung kabur ngacir secepat kilat. Kita mungkin pada takut ular, padahal ular jauh lebih takut dijadiin santapan. Di sisi lain, Nicole berhasil ngegali beberapa larva semut. Ya, kalau dimasak, ini bakal jadi sumber protein yang lumayan banget. Demi bertahan hidup, makan ginian mah. Sikat aja lah sebelumnya. Nicole ini punya riwayat penyakit multiple sclerosis. Penyakit ini bikin komunikasi antara otak dan tubuh jadi terhambat. Selama 3 tahun terakhir, kalau kondisinya lagi parah, Nicole sampai harus pakai tongkat dan kursi roda. Biarpun sekarang perlahan udah mulai pulih, dia takut banget penyakitnya kambuh dan ganggu kompetisinya. Hari keempat jam 9 pagi, Carly yang baru aja bangun di VMT, udah nggak sabar buat lanjut mancing lagi. 2 hari ini tangkapannya beneran melimpah. Sepertinya skill mancingnya memang makin pro. Mungkin karena saking asyiknya mancing, Carly lengah sedikit, ditambah ikan tangkapannya yang meronta hebat, kail pancingnya nancep dalam banget ke punggung tangannya. Carly buru-buru nyoba narik kail itu keluar. Tapi macet total, kailnya kan punya duri terbalik. Posisinya udah nyangkut kuat banget di dalam daging. Kalau nancepnya nggak dalam dan cuma di kulit luar, kail masih bisa dicabut paksa. Tapi apesnya, kail Carly kali ini sampai nembus kena urat tendon. Dia nggak bisa nebusin ujung kailnya keluar dari kulit.
Carly nyari beberapa tanaman herbal liar dan udah nyoba berbagai macam cara, tapi nggak ada yang berhasil. Kyle itu bener-bener tertanam dalam di tangannya. Kalau nekat dicabut paksa, tangannya bakal hancur dan berdarah-darah. Lagian kalaupun berhasil dicabut, luka kayak gitu gampang banget infeksi. Carly nyesel banget sekarang, tapi nasi udah jadi bubur. Setelah maksain bertahan sehari lagi dalam kondisi gitu, Carly akhirnya nyerah dan nelpon tim evakuasi buat mundur dari kompetisi. Buat ikut kompetisi ini, Carly udah ngorbanin banyak banget. Kita bisa ngerasain frustrasinya. Sayangnya waktu nggak bisa diputar kembali. Di musim sebelumnya dia sanggup bertahan sampai 86 hari dan jadi juara kedua. Terpaksa gugur cepat di musim ini, siapapun pasti bakal sedih dan kecewa. Setelah kegagalan brutal ini, Carly udah nggak punya kesempatan lagi buat ikut. Hari keempat jam 1 siang, masuk ke peserta kelima kita, si Brewok Larry. Larry baru aja nangkep seekor tupai. Dia langsung pamer di depan kamera dengan bangganya. Dia bilang dia mukul mati tupai ini cuma dengan 1 pukulan tongkat. Dia malah ngomong gini ke tupai malang itu, emang tupai paling bodoh yang pernah gue lihat. Larry ini orangnya emang kocak banget. Julukannya si tukang sensor. Mulutnya sering diblur saking halusnya kata-kata yang keluar. Bener-bener bikin penonton nggak bisa lupa sama karakternya. Waktu pertama kali muncul di season 2, muka Larry masih kelihatan bersih dan rapi. Nggak nyangka di season 5 dia malah tampil ugal-ugalan gila-gilaan. Larry ini juara 2 di season 2 loh, bertahan sampai 64 hari. Pulang dari acara itu, dia balik kerja lagi jadi tukang listrik. Tapi dia tetap terus ngasah skill bertahan hidupnya di alam liar. Udah siap banget nungguin season 5 ini datang. Buat ngebuang citra lamanya, kali ini Larry sengaja numbuhin jenggot tebal. Penampilannya bener-bener beda total, mirip banget kayak tukang jagal hutan. Tupai ini mah dagingnya dikit banget. Larry punya ide brilian buat pakai jeroannya sebagai umpan buat narik buruan lain. Berikutnya, peserta ke-6 kita, si murah senyum Dave. Dia ini peserta yang kisahnya paling bikin nyesek. Dan satu-satunya peserta yang dievakuasi medis, padahal sisa makanannya masih banyak. Di season 3, Dave bertahan sampai hari ke-73. Dia nimbun 33 potong ikan, tapi malah ngebiarin dirinya kelaparan sampai tinggal tulang dan kulit. Dia nimbun 33 potong ikan, tapi malah ngebiarin dirinya kelaparan sampai tinggal tulang dan kulit. Kita semua berharap kejadian konyol kayak gitu nggak keulang lagi. Badan Dave sekarang kelihatan lebih berisi dibanding dulu. Sekarang dia lagi sibuk kibas-kibas ngusir nyamuk pakai celana dalamnya. Celana dalam itu kayaknya udah kuno banget. Soalnya Dave emang udah 20 tahun lebih nggak pernah pakai celana dalam lagi. Misi utamanya Dave sekarang masih mancing cari ikan. Soal kejadian di season 3, dia udah sepenuhnya ikhlas dan move on. Waktu itu pas dia ngaca dan ngelihat badannya yang kurus kering, dia benar-benar bersyukur tim medis ngebawa dia pulang. Balik ke rumah, Dave akhirnya mutusin resign dari pekerjaannya. Mulai hidup nomaden dan tidur di mobil tiap malam. Kalau kali ini dapat hadiahnya, bisa ganti RV baru nih. Guys, Dave bilang, kali ini gue bakal makan habis semua ikan yang gue tangkap. Selain mancing, dia juga bawa busur buat berburu dan pasang jebakan darat. Dave ngendap-ngendap ngikutin mangsa dan boom langsung kena burung belibis. Buru-buru dibawa balik buat dihabisin nih. Belajar dari masa lalu, nggak usah ditabung-tabung lagi makanannya. Di sisi lain ada si Brewok Larry. Larry udah ngevaluasi kenapa dia gagal di musim lalu. Ternyata karena dia terlalu neken diri sendiri. Kita nggak tahu apakah musim ini Larry masih tertekan apa enggak. Tapi kalau ngarep dia jadi kalem dan enggak gampang emosi, kayaknya mustahil deh. Coba lihat hari ini Larry udah ngamuk-ngamuk pas pasang jebakan. Gara-garanya terlalu panas, sinar mataharinya bikin dia gerah banget. Sialan, gue kira ini negara yang dingin. Dia pikir Mongolia itu tempat yang super dingin. Terus ya, pasang jebakannya gagal melulu. Mulutnya aja sampai kena sensor terus, guys. Saking banyaknya disensor, gue sampai nggak tahu dia ngomong apa. Coba deh kalian pikir, dengan sifat sumbu pendek begini, apa bener dia udah belajar dari kesalahan sebelumnya? Sekarang kita lanjut ke peserta ke-7 kita, Brad. Di musim keempat, dia cuma bertahan sehari. Pasti ada yang nanya, cuma bertahan sehari ngapain ikut kedua kalinya? Brad mundur bukan karena dia pengen ya. Dia terpaksa mundur karena adiknya cedera. Kasusnya sama persis kayak Jesse yang baru aja tampil. Dua-duanya ini veteran dari musim keempat. Mari kita lihat apa tampil solo kali ini bisa jadi ajang pembuktian buat mereka. Tapi buat yang belum nonton musim keempat, pasti ngira orang ini lemah banget karena cuma tahan sehari. Semenjak pulang dari kompetisi kemarin, bisnis pandai besi Brad. Makin laris manis dia jadi selebritis dan lumayan nambah penghasilan lah.
Jadi bisa dibilang, dia ikut kali ini bukan cuma buat cari panggung. Tujuan utamanya pengen nyoba lagi, siapa tahu menang $500.000 kan. Kali ini Brad bener-bener pamerin skill bertahan hidupnya di alam liar. Pasang jebakan di mana-mana, di sungai, di darat, serangan skala penuh. Pasang jebakan di mana-mana, di sungai, di darat, sikat habis, tinggal nunggu mangsa masuk jebakan. Cuma bentar aja, Brad udah masang 50 jebakan jerat. Mantap, dia bilang. Kali ini gue bakal tunjukin ke kalian seberapa jago gue. Efisiensi kayak gini bikin Larry kelihatan cupu kan? Si Larry aja sampai puyeng masang jebakan dan disensor terus. Sayangnya, udah 5 hari Brad belum makan daging sepotong pun. Di sisi lain, Larry lagi nyantai nikmatin keheningan di tempat bernaungnya. Tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari kejauhan. Larry mendadak kicep, kayaknya itu satu kawanan serigala deh. Dia langsung ngambil kamera buat ngecek situasi. Suaranya deket banget, tapi wujudnya nggak kelihatan. Sumpah, ini siksaan mental yang nyeremin abis. Hari ke-6 jam 9 pagi. Peserta ke-8 kita, veteran dari musim ketiga yang bisa tahan sampai 33 hari. Waktu itu, dia makan rumput tiap hari sampai bener-bener lemes kelaparan dan terpaksa mundur dari kompetisi. Setelah pulang, Brit ngelihat anak cowoknya yang ngegemesin. Kali ini gua nggak bakal gampang nyerah, kecuali dievakuasi medis, dia pantang balik duluan. Brit baru aja dapet seekor belalang. Kalau sebelumnya Carlig pakai belalang buat umpan mancing, Brit malah mutusin buat bakar satu dan cicipin. Pasti pada belum pernah coba kan? Nggak tahu aja belalang bakar segurih apa. Habis nyoba satu, Brit ketagihan sama rasa epiknya. Sambil pegang ranting kecil, dia ngancem semua belalang di sana. Awas aja kalian semua sama gue. Ya jam 11 siang, balik lagi ke Brad nih. Shelter buatan Brad emang keren sih. Cuma 50 jebakannya itu lumayan ngenes. Udah bikin sebanyak itu tapi satu pun mangsa nggak ada yang dapet, ikan juga nol. Brad mulai putus asa nih. Guys, gimana dong? Tanpa makanan mustahil bisa terus bertahan hidup. Kalau besok masih nggak dapet apa-apa juga, kayaknya gue bakalan nyerah. Hari berikutnya, Brad masih aja zong. Pukulan mental bertubi-tubi plus rasa putus asa yang mendalam. Bikin dia akhirnya ngeluarin telepon satelit di hari ke-7. Setelah pergolakan batin yang berat banget, dia nyatain mundur dari kompetisi. Mentalnya emang belum cukup bajak bro. Apa dia beneran serius sama omongannya? Pengen jadi orang terakhir yang bertahan? Semoga aja habis balik dari sini, bisnis pandai besinya makin sukses deh. Di sisi lain, Brit berhasil mancing beberapa ikan pakai umpan belalang. Waktu di musim ketiga, Brit pernah bikin kubangan air kecil buat nyimpen ikannya. Nah, di sini dia ngelakuin hal yang sama persis. Semua ikan tangkapannya ditaruh di kubangan pinggir air biar seger. Ini jelas-jelas murni sebuah kesalahan besar, karena pas besoknya, semua ikannya ludes, habis digasak binatang kerja keras kemarin sia-sia total. Jauh-jauh ke sini cuma buat kegiatan amal ngasih makan hewan liar. Kocak, Brit pastinya kesel setengah mati, tapi mau nggak mau harus pasrah. Cuma bisa nyalahin kebodohannya sendiri, mending dari awal ikannya dimakan habis aja, hari ke-7 jam 3 pagi. Peserta ke-9 kita adalah Brooke. Lolongan serigala di kejauhan langsung bikin nyali, Brooke ciut merinding. Di musim ke-4, Brooke ikut kompetisi survival ini bareng suaminya. Kemampuan survivalnya bener-bener udah terbukti. Sayangnya pas bikin shelter kayu dan perapian waktu itu, Brooke nguras terlalu banyak energi. Fisiknya ngedrop parah dan dengan berat hati harus mundur dari kompetisi. Gue rasa kalau kalian berdua beneran ngebet sama $500.000. Kalian bisa suruh suaminya, Dave, buat ikut tantangan ini. Tantangan bertahan hidup musim ini jelas jauh lebih ekstrim daripada di Pulau Vancouver. Dan kali ini dia benar-benar sendirian. Bayangkan saja beban kerjanya kalau harus bangun pondok kayu sendirian. Tapi seperti biasa, tempat berlindungnya dibangun dengan sangat mantap. Perapian, cerobong asap, semuanya lengkap dia buat. Di sisi lain, Nicole baru saja mandi dengan segar di sungai, memulai hari yang sempurna, lalu lanjut membangun pondoknya yang hangat. Sayangnya, Nicole terus mengeluhkan penyakit multiple sclerosis MS yang dideritanya. Lihat deh, dia baru nebang beberapa pohon saja. Dia sudah merasa sangat kelelahan. Tubuhnya lemas luar biasa, ini nggak normal. Rasa capek ini disebabkan oleh otot-otot tubuhnya yang mulai kaku. Nicole sampai takut membayangkan apakah penyakitnya kambuh lagi. Terakhir kali dia mengalami serangan parah itu tahun 2010 silam. Sebelum kambuh, biasanya ada gejala jelas. Pandangan kabur, hidung gatal, dan bagian belakang leher juga terasa gatal. Ototnya juga bakal kedutan terus. Ini semua tanda-tanda awal. Tapi hari ini Nicole enggak merasakan gejala itu, cuma sekadar sangat lelah.
Meski begitu, ancaman mematikan dari multiple sclerosis sudah menggantung di depan mata, siap menyerang kapan saja. Pukul 1 siang, Jesse bangga banget berhasil memecahkan rekor bertahan hidupnya sendiri. Dia berhasil bertahan di alam liar sampai hari ke-7 dulu dia cuma bertahan 6 hari. Misi Jesse hari ini adalah mencari tunas bawang putih untuk dimakan. Buat jaga-jaga, Jesse membawa senjatanya sebelum pergi. Ilalangnya tinggi banget. Dia sampai nggak bisa lihat kemana kakinya melangkah. Benar saja, Jesse langsung memergoki seekor ular. Tanpa ragu, dia lepaskan satu anak panah dan tembus dengan telak. Mantap, sarapan hari ini sudah aman. Sejauh ini, Jesse merasa kondisinya sangat prima. Bertahan sendirian memang bikin lebih fokus. Semuanya murni mengandalkan diri sendiri. Cuma sarapan daging ularnya tadi agak kurang memuaskan. Memang rasanya tuh lumayan kayak ayam, tapi tulangnya banyak banget. Sekarang mari kita lihat kontestan ke-10 kita, Randy. Sekarang mari kita pantau kontestan ke-10, Randy. Randy ini adalah veteran dari musim 2. Waktu itu dia berhasil bertahan sampai hari ke-21. Tapi dia terpaksa nyerah karena nggak tahan dengan kesepian. Jujur saja, fisik Randy waktu itu masih sangat bugar. Kalau saja mental dan tekadnya lebih kuat buat bertahan. Peluangnya buat juara itu besar banget. Tapi ya gitu, kesepian ekstrem itu bisa menghancurkan mental seseorang. Setelah pulang, Randy kembali ke pekerjaannya sebagai instruktur bertahan hidup. Sebagai guru, membuktikan diri di musim ini jelas jadi harga mati buatnya. Gengsi dong, murid-muridnya pasti pada nonton. Seperti kontestan lain yang nyerah lebih awal, Randy sering nyesel. Dia selalu merasa harusnya bisa bertahan lebih lama lagi. Siapa sih yang nggak mau menebus kesalahan sambil bawa pulang $500,000? Sekarang dia lagi asyik membangun tempat berlindung yang kokoh. Sekali lihat saja kita tahu, bangun ini bakal menguras banyak banget kalori. Bentuknya sih keren, tapi skalanya kebesaran buat sendirian. Kalau nanti dia gagal mengamankan suplai makanan, pondok mewah ini bakal sia-sia belaka. Firasatku mulai nggak enak nih soal dia. Hari ke-8 pukul 7 pagi, Nicole terbaring di dalam pondoknya. Hari ke-8 pukul 7 pagi, Nicole terbaring di dalam pondoknya. Semalaman dia nggak bisa tidur nyenyak. Badannya masih terasa remuk dan kelelahan luar biasa. Parahnya lagi, gejalanya makin memburuk. Kedua tangan dan kakinya mulai terasa sangat berat buat digerakkan. Walau begitu, Nicole tetap memaksa dirinya untuk bangun. Dia harus keliling mencari apapun yang bisa dimakan. Penyakit MS yang menggerogoti Nicole ini benar-benar siksaan. Kalau lagi sehat, ya biasa saja. Tapi kalau kambuh, besoknya dia bisa lumpuh di tempat tidur. Nggak bisa gerak sama sekali. Terakhir kambuh tahun 2010, sudah lama banget kan? Asal istirahat cukup, harusnya dia bakal baik-baik saja kan? Nicole pantang menyerah, dia nggak rela kalah begitu saja. Hari ke-8, Sam memberitahu kita, prinsipnya milih 10 alat bawaan itu simple. Semuanya harus benar-benar berguna. Agak basi sih. Ya, kalau nggak berguna, ngapain juga dibawa, kan? Yang nekat, Sam ini nggak bawa kail pancing. Bukan karena nggak mau mancing, tapi demi menghemat slot peralatannya. Dia pakai kawat yang dibawa buat merakit kail pancing sendiri di lokasi. Lalu dia urai tali parasutnya jadi benang tipis buat senar. Satu set alat pancingnya 100% rakitan dari nol. Ide yang cerdas, sayangnya hari ini Samzong nggak dapat ikan sama sekali. Karena pancingan gagal, dia ganti strategi. Dia mulai merakit jebakan buat berburu tupai tanah. Jebakannya simpel banget, pakai metode tindih dari batu dan ranting. Ingat kan, sebelumnya Brad pasang 50 jebakan dan hasilnya 0 besar. Kita lihat saja apa jebakan si Sam ini bakal berhasil atau bernasib sama. Beralih ke Randy, dia pakai botol kaca bekas yang ditemukannya buat mancing. Barang rongsokan ini ternyata jadi pusaka buat cari ikan. Sekarang Randy bisa panen 4 ekor ikan sehari. Gila nggak? Dia cuma butuh mancing 15 menit per hari. Randy sengaja nggak mau serakah mengeksploitasi sungai itu. Prinsipnya, manusia dan alam harus hidup berdampingan secara harmoni. Bisa makan sepanci sup ikan tiap hari di cuaca begini, jelas nikmat banget. Pukul 4 sore, Jesse baru saja sukses memburu burung belibis. Karena proses berburunya intens banget. Jesse sampai nggak sempat merekam momen saat panahnya menembus pantat burung itu. Daging belibis lezat masuk perut. Seketika dunia terasa lebih indah buatnya. Jesse pasti sayang banget kalau dagingnya dihabiskan dalam sekali makan. Dibikin kaldu panas berulang kali, ini bisa jadi cadangan makanan buat beberapa hari ke depan. Hari ke-9 pukul 8 pagi. Kondisi fisik Nicole makin drop. Dalam kondisi parah begitu, dia tetap memaksakan diri bekerja. Baru kerja mendongak sebentar saja, Nicole langsung kesakitan luar biasa. Penyakitnya benar-benar kambuh. Nicole sudah nggak bisa menyangkalnya lagi. Dia cuma bisa terduduk lemas bersandar di pohon.
Sekalinya duduk, dia nyaris nggak punya tenaga buat bangkit berdiri lagi. Di titik kritis begini, mau bicara soal mental baja atau pantang menyerah. Nggak ada gunanya lagi, ini bukan soal maksain diri, makin ditunda malah makin parah. Kalau ketemu hewan buas, Nicole sama sekali nggak bakal bisa gerak. Penyakitnya kambuh, ditambah lagi tekanan dari kegagalan ini, batin Nicole benar-benar hancur. Dia terpaksa menelpon tim medis. Tim evakuasi langsung bergegas datang ke lokasinya. Saat ini Nicole udah bener-bener nggak bisa jalan. Akhirnya dia harus ditanduk keluar dari arena kompetisi. Padahal dia dapat kesempatan kedua buat bersaing lagi. Nggak nyangka bakal berakhir tragis secepat ini. Di sisi lain, Sam udah 9 hari tanpa asupan protein sama sekali. Perangkapnya hampir nggak membuahkan hasil. Kenapa gue bilang hampir? Soalnya di salah satu perangkap dia berhasil nangkep seekor burung kecil. Jelas ini nggak ada apa-apanya dibanding burung belibis. Tapi Sam tetap bersyukur, yang penting bisa dimakan dan ada dagingnya. Hari ke-11, Brooke berdiri di depan kamera, ngebayangin enaknya pie apple. Shelternya udah kelar dibangun, walau gubuknya kecil, perapian itu fitur wajib yang nggak boleh ketinggalan. Brooke menggali saluran dari lubang api untuk membuang asap keluar. Lalu dia pakai kulit pohon birch sebagai pipanya. Biar asapnya bisa keluar maksimal, pinter banget perapiannya baru aja beres. Langit langsung bergemuruh, badai besar mau datang. Inilah momen pembuktian seberapa tangguh shelter buatan mereka. Awan hitam tebal mulai ngumpul, anginnya makin kencang. 11 Dave. Buru-buru pakai baju biar nggak kedinginan. Cuacanya berubah drastis banget. Dave mulai deg-degan apa shelternya bakal bertahan. Tiap suara petir benar-benar bikin jantungan. Larry anteng sembunyi di dalam kantong tidurnya. Merasakan langsung ngerinya cuaca buruk ini. Coba kalau di rumah pasti rasanya aman banget. Tapi sekarang hujan badai turun tanpa ampun. Cuma berlindung di balik selembar terpal tipis buat nahan hujan. Brooke panik atapnya bakal bocor atau malah ambruk. Dia sampai harus nahan terpalnya pakai tangan. Nah, kalau si Brit gimana? Terpalnya nggak diikat kencang. Hasilnya, ditiup angin dikit aja terpalnya nyaris terbang. Sepanjang malam, ketujuh peserta ini nggak ada yang berani merem. Bikin mereka semua bangun paginya jadi linglung parah. Coba kalian lihat shelternya Dave sekarang. Nggak kebayang gimana caranya dia bisa selamat semalam. Bertahan tanpa dinding itu mustahil bro, makanya Dave langsung nebang pohon buat bikin dinding darurat. Di sisi lain, walau semalam nggak ada kamera yang nyorot Randy, pasti malamnya juga sama brutalnya. Karena hari ini dia baru aja pindah ke kabin mewahnya. Kalau dibandingin sama peserta lain, gubuk ini beneran bisa dibilang mewah. Gue sampai mikir ini benteng pertahanan. Dilihat dari samping, ini mah nahan badai, jelas aman, sentosa. Dilihat dari samping, ini mah nahan badai, jelas aman, sentosa. .eu 10.02 HIVI hari ke-13, jam 10 pagi. Brit ngelihat seekor katak di semak-semak. Setelah dipikir-pikir, dia nggak berani ambil risiko memakannya. Gila aja, ini beracun. Lalu lihat beberapa bebek lagi asik mandi di sungai. Di mata Brit, mereka ini sumber daging berharga. Dia buru-buru balik buat nyiapin busur dan anak panahnya. Biar nggak ada anak panah yang terbuang sia-sia, Brit ngikat tali di anak panahnya. Jadi kalau meleset bisa ditarik lagi. Cerdas. Tiba-tiba ada seekor rusa kecil berenang menyeberangi sungai. Brit narik busurnya. Tapi sayang banget, tembakannya meleset. Mungkin rusanya kasihan lihat dia. Habis naik ke darat, rusanya malah nyangkut di semak-semak. Tapi ujung-ujungnya Brit emang tukang meleset sejati. Dia nembak beberapa kali berturut-turut. Tapi semuanya cuma lewat gitu aja. Rusanya seakan bilang, bukan salah gue loh ya, dikasih kesempatan berkali-kali. Lu tetap nggak bisa nangkap gue. 0 pemamam marut melatum IV di tempat lain, si brewok Larry. Hari ini kelihatannya dia nggak terlalu emosian, kayaknya lagi good mood nih. Hari ini kelihatannya dia nggak terlalu emosian, kayaknya lagi good mood nih. Padahal sekarang perutnya lagi keroncongan parah. Ya iyalah, nggak ada tupai yang tiba-tiba nyerahin diri buat dimakan. Di saat lagi apes begini, Larry mancing sambil merenungi kehidupannya. Dia kangen keluarganya, kangen istrinya. Mereka ketemu dari zaman SMA, dari pacaran sampai nikah. Hubungan mereka beneran harmonis banget. Pas lagi ngomong, tiba-tiba ada ikan yang nyangkut. Larry saking senengnya langsung joget tari ikan ciptaannya sendiri. Ini ngebuktiin kalau kadang merenungi hidup itu ada gunanya juga. Hari ke-14, Randy cuma pakai celana dalam. Doyugi 01 hari ke-14, Randy cuma pakai celana dalam, muncul di depan kamera dengan badan kotor penuh lumpur. Barusan aja dia main lumpur buat nambal perapiannya.
Dengan adanya tambahan perapian ini, gubuknya langsung jadi hangat banget. Auranya udah kayak kabin pemburu. Di sisi lain, Brit masang 2 bunga kecil di kepalanya. Peduli amat soal penampilan. Yang penting hatinya senang. Kalau mental lagi bagus, keberuntungan juga pasti ngikut. Lihat tuh, ada tupai asik ngemil tepat di depan mata Brit. Brit ngelempar batu, tapi sayangnya meleset, tupainya kabur. Tapi malah balik lagi dong. Kayaknya dia tahu banget si Brit ini tukang meleset, jadi dia balik buat ngeledek dan lanjut ngemil lagi. Brit emosi banget. Dia ambil kayu gede dan dilempar sekuat tenaga. Hasilnya? Ya pasti meleset lagi lah. Kenapa nggak pakai busur panah aja sih bro? Sayang banget lu ngelewatin makanan sebanyak ini. Nah, sekarang waktunya kita lihat skill berburunya si Dave nih. Dave ini punya prinsip berburu sendiri. Dia sebenarnya nggak suka membunuh, tapi dia hobi berburu. Sebisa mungkin dia pengen buruannya mati dalam satu serangan. Mematikan targetnya nggak kabur bawa-bawa panahnya. Tujuannya jelas, buat ngurangin penderitaan si hewan itu sendiri. Tepat pada saat itu, Dave mendengar suara mangsanya. Dari jarak sejauh itu, dia berhasil memanah seekor tupai. Kalau dibandingin sama Brit sebelumnya, kelihatan banget beda kemampuan berburu mereka. Brit emang lagi hoki, tapi sayang dia nggak bisa manfaatin peluangnya. Dave sih beneran jago, cuma nasibnya aja yang lagi kurang bagus. Seekor tupai sih cuman cukup buat nyelip di gigi doang. 11.7 TV jam 11 malam, Jesse baru aja mau tidur. Batahan tanto tepat jam 11 malam, Jesse baru aja mau tidur. Tiba-tiba kebangun gara-gara suara dari kejauhan. Suara ini bikin Jesse beneran kesel. Dia tuh baru aja mimpi lagi asyik makan pizza bareng pacarnya di apartemen. Malah kedengeran suara rusa besar yang lagi kawin. Ngenes banget nggak sih rasanya? Rusa jantan itu agresif banget loh kalau lagi musim kawin. Jesse pun ikut-ikutan teriak kencang. Sepanjang malam, Jesse sama sekali nggak bisa tidur. Paginya, Jesse pergi ke pinggir sungai. Baru aja dapat 1 ikan. Ujung-ujungnya malah ikannya lepas. Jesse emang udah kelaparan. Dan kali ini dia gagal dapat tangkapan. Dia cuma bisa balik tidur buat istirahat demi hemat tenaga. Kalau ada ikan, ya makan. Kalau nggak ada, ya udah, nggak bisa gini terus guys, masa cuma ngandelin ikan doang? Masuk hari ke-20, Brit lagi bengong ngeliatin seekor makhluk berprotein tinggi. Walaupun Bear Grylls bilang tinggal buang kepala sama ekornya terus bisa dimakan. Tapi kalau beneran mau dimakan, kayaknya dia butuh nahan lapar dikit lagi deh. Sekarang sih dia belum sanggup nelennya. 3 Brit lanjut mancing pakai umpan belalang dan efisiensinya tinggi banget. Brit lanjut mancing pakai umpan belalang, efisiensinya bener-bener tinggi. Seharian itu dia berhasil mancing 9 ekor ikan. Dapat ikan sebanyak itu, Brit tiba-tiba jadi agak panik. Soalnya persis di pinggir sungai ada beberapa jejak kaki raksasa. Kayaknya sih jejak beruang dan itu bikin kaki Brit sampai lemes saking takutnya. Sekarang ini bukan beruangnya yang mau gangguin dia, melainkan Brit yang udah masuk ke wilayah kekuasaan si beruang. Brit takut banget kalau tiba-tiba ada beruang coklat datang dan nyakar wajahnya. Makan ikan pun rasanya udah nggak nikmat lagi. Di sisi lain ada Brooke. Porsi tampilnya Brooke emang nggak banyak. Sebelumnya dia sibuk banget ngebangun kabin kayunya. Hampir nggak ada adegan dia cari makan, dan sekarang rumahnya udah jadi. Perhiasan, mangkuk, sama dekorasi lain yang mau dibikin juga udah pada kelar. Lagian ini kan bukan lomba kerajinan tangan bro. Nggak mungkin juga kan setiap hari cuma duduk bengong di depan api unggun. Perut udah keroncongan. Akhirnya Brooke mulai mancing juga. Udah kelaparan baru kepikiran buat mancing. Kalau sampai nggak dapet hasil bukannya malah makin sengsara. Jam 3 sore kita pindah ke tempat Jesse. Di perut Jesse emang masih ada sisa-sisa lemak. Tapi itu pun kondisinya dia udah turun lebih dari 10 kilo loh. 20 hari hilang 10 kilo lebih. Bisa dibayangin kan dia makan apa aja? Ya bener, dia nggak makan apa-apa. Beberapa hari lalu Jesse sempat dapat ikan, tapi sayang ikannya lepas. Habis itu Jesse nggak berusaha buat cari cara lanjut mancing, malah milih balik buat tidur dan istirahat. Hari ini mancing, hari ini makan. Kalau dia nggak dapat ikan, ya hari ini kelaparan. Jesse ini kan tinggal di dekat sungai, tapi nggak mau mancing, nggak berburu juga. Malah makanin kulit pohon pinus. Sebelum ini, Jesse emang terus-terusan makan dandelion. Ini baru hari ke-20 loh.
Masa udah mulai makan kulit pohon? Jesse, mending lu nyerah aja deh. Emang sih bikin kenyang, tapi lambung lu mana kuat nahan itu. Lagian kulit pohon itu kan susah banget dicerna. Dulu waktu di musim keempat, gue padahal jagoin dia banget loh. Nggak nyangka sekarang nasibnya jadi semiris ini. Jam 9 malam, Brit lagi duduk di dalam shelternya, ngejagain 9 ekor ikan hasil tangkapan hari ini. Dia kepikiran soal beruang coklat, dan makin dipikirin malah makin ngeri. Brit emang punya shelter, tapi masalahnya kan nggak ada pintunya, bro. Kalau beruang yang robos masuk dari depan, udah pasti tamat riwayatnya. Daya hancur seekor beruang coklat sih udah nggak usah ditanya lagi. Brit buru-buru nyiapin semprotan anti beruang sama trompet klakson. Sampai semalaman suntuk dia nggak berani tidur. Siapa sangka dapat banyak ikan malah bikin beban pikiran sendiri. Besok paginya harusnya sih dia udah bisa agak santai dikit. Tuh lihat betapa ngantuknya si Brit. Di pohon yang nggak jauh dari situ, Brit juga nemuin bekas cakaran beruang. Beruang coklat ninggalin jejak cakaran di pohon buat nandain wilayah kekuasaan mereka. Beruangnya mungkin nggak muncul, tapi terornya bener-bener berasa sepanjang waktu. Yunili hari ke-21 jam 11 siang, si brewok Larry lagi kelaparan parah dan udah nggak punya tenaga sama sekali. Kondisinya hampir mirip kayak Jesse, sama-sama udah kelaparan berhari-hari. Tentu aja Larry nggak bakal makan kulit pohon ya. Kalau nggak dapet ikan, dia juga beralih ngemil dandelion. Sekarang gara-gara kelaparan, badannya mulai bermasalah. Pas dari jongkok terus mau berdiri, rasanya dunia langsung gelap dan muter-muter. Untungnya hari ini Larry berhasil mancing 1 ikan. Saking senengnya dia teriak ke arah langit, sampai akhirnya kekurangan oksigen. Nggak lama setelah itu dia pingsan. Udah tahu lagi keliengan, masih aja teriak kencang. Larry berbaring di tanah agak lama sebelum akhirnya memaksakan diri buat bangun. Sumpah, bikin deg-degan banget ngelihatnya. Bro, habis siuman, mending buruan deh dimakan tuh ikannya. Nggak sampai kebentur kepalanya aja udah syukur banget. Di sisi lain, Jesse yang kelaparan sekarang masih aja makan kulit pohon. Kayaknya dia malah jadi ketagihan deh. Strategi bertahan hidup macam apa coba ini? Pohon di sini emang banyak sih. Tapi kalau dimakanin gitu, apa lambungnya bakal kuat? Jesse tuh udah 2 minggu nggak buang air besar loh. Sembelit dalam waktu lama tuh bahaya banget sebenarnya. Sampai di sini sih, udah ketebak banget siapa yang bakal keluar duluan selanjutnya. Nih, orang kayaknya udah agak gila. Karena kelaparan dan gilanya udah lumayan parah. Kerjanya cuman makanin kulit pohon terus-terusan. Hari ke-23 jam 8 pagi. Sam sama sekali nggak ngelakuin apa-apa dari pagi. Hanya minum sedikit air hujan dari atap tempat berlindungnya. Shelter Sam masih dibangun, tapi struktur dasarnya sudah selesai. Sam nggak memilih atap miring. Dinding di sekelilingnya cuma diisi penuh dengan ranting dan daun. Menurutku ini kurang kokoh, nggak bakal bisa bertahan melewati musim dingin. Di sisi lain, hari ini cuacanya sangat bagus untuk berburu, dan suasana hati Dave lagi bagus banget. Dia bawa busur dan panahnya, lalu pergi berburu ke lembah yang jaraknya 3 mil dari camp. Sejauh ini Dave belum ketemu hewan buruan besar sama sekali. Target dia hari ini adalah seekor rusa. Tiba-tiba Dave mendengar sebuah suara. Ternyata burung belibis Dave langsung menembakkan panah, tapi sayangnya nggak langsung mati. Ternyata burung belibis Dave langsung menembakkan panah, tapi sayangnya nggak langsung mati. Melihat burung belibis ini, entah kenapa Dave merasa sangat sedih. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang membantai. Perasaannya benar-benar kacau saat ini. Ini adalah kompetisi bertahan hidup, berburu itu sudah pasti nggak bisa dihindari. Dave selalu ingin memburu seekor rusa biar dia bisa mengurangi jumlah hewan yang dia bunuh. Ngapain sih dia ngasih tekanan sebesar itu ke dirinya sendiri? Saat ini, perasaan Dave benar-benar campur aduk. Dia sudah berhasil membunuh 5 burung belibis dan 1 tupai. Apa dia mau jadi vegetarian di sini atau lebih milih langsung nyerah aja? Kalau mau terus bertahan, satu-satunya cara ya harus berburu. Astaga, ini benar-benar hal yang sangat menyakitkan buat dia. Burung belibis ini bikin mental Dave hancur beberapa saat. Semuanya cuma karena tembakannya nggak langsung membunuh si burung. Hari ke-24, Jesse udah makan kulit kayu selama 3 hari penuh. 14 makan terlalu banyak kulit kayu juga bikin dia takut, jadi dia mutusin buat menghaluskannya dulu sebelum dimakan.
Siapa tahu bakal lebih gampang dicerna kan? Tapi belum sempat Jesse memakannya, perutnya mendadak sakit luar biasa. Sakitnya benar-benar brutal, sampai Jesse nggak tahan lagi dan terpaksa manggil tim evakuasi. Sejak dia mulai makan kulit kayu, aku udah bisa nebak kalau akhirnya bakal kayak gini. Jesse hampir nggak pernah berburu sama sekali. Dia cuman mancing dan makan tumbuhan. Tapi kata-kata terakhir Jesse keren juga. Aku dikalahkan oleh tahi, dan emang itulah kenyataannya. Bayangin aja, sembelit 2 minggu lamanya udah, mending pulang aja deh, nggak usah nyiksa diri lagi. Mana ada yang ikut kompetisi kelaparan, tapi terus-terusan makan kulit kayu. Sumpah, mending nggak usah makan sekalian. Di sisi lain, Larry baru aja bangun dari tidurnya. Lalu dia dengar ada suara aneh di dalam shelternya. Waktu dia bangun dan ngecek, ternyata itu ulah tikus. Harus kuakui, tikus ini benar-benar cari gara-gara sama orang yang salah. Asal kalian tahu, di season 2, Larry itu kayak mesin pembunuh yang buas banget. Dia ngebantai banyak banget tikus dan punya dendam kesumat sama mereka. Tikus-tikus di sini belum tahu gimana temperamen Larry yang meledak-ledak. Berani-beraninya mereka datang ganggu sepagi ini. Larry buru-buru bangun, dia panik banget tikus itu bakal gigitin perlengkapannya sampai rusak. Dia ngebongkar semua jerami di bawah tempat tidurnya buat ngecek apa ada sarang tikus di sana. Shelter yang dia bangun susah payah ini bukan buat tempat tinggal tikus. Larry lagi-lagi ngamuk. Dia bersikeras harus membasmi tikus itu sekarang juga. Dia harus pasang jebakan super mematikan di sini. 11 poin tolol di tempat lain, kayaknya Brit udah agak gila karena kelaparan. Lihat deh, kayak mukanya ditempel-tempelin ke lensa kamera. Dia lagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain, cuman main-main aja. Lihat tuh, ada lagi yang hilang akal gara-gara lapar, sebelumnya ada yang makan kulit kayu. Yang satu ini malah senyum-senyum nggak jelas ke arah kamera. Bikin aku jadi ikutan ketawa lihat dia. Selera humornya emang aneh banget. Brit bilang, coba bayangin kalau semua angle kamera sedekat ini. Itu pasti bakal seru banget. Bro, sumpah ini sama sekali nggak lucu. Siang harinya, Brit masih tetap pergi ke sungai. Setiap hari dia selalu sukses dapat ikan. Berarti dia nggak kelaparan-kelaparan banget dong. Awalnya Brit ngelakuin hal konyol. Dia takut daging ikannya busuk, makanya tiap hari dia batasin jumlah ikan yang ditangkap. Baru sekarang dia sadar kalau ikannya bisa diawetin pakai metode pengasapan. Di sisi lain, sampai saat ini Randy udah berhasil nyimpan 8 potong ikan asap. Selain itu, Randy juga berhasil berburu beberapa burung belibis, jadi makanannya lumayan mewah. Selain itu, Randy juga berhasil berburu beberapa burung belibis, jadi makanannya lumayan mewah. Randy mikir-mikir, kayaknya dia udah beberapa hari nggak makan daging ayam. Makanya hari ini dia lanjut berburu lagi, dan nggak lama kemudian dia ketemu satu. Panah pertama Randy meleset. Untungnya burung belibis itu muter balik dan ngasih dia kesempatan kedua. Ini bikin Randy sukses memburunya dan langsung bawa hasil buruannya balik ke villa mininya. Lagi-lagi hari yang sempurna, bisa makan apa aja yang dia mau. Hari ke-25 di luar gerimis. Brooke di dalam shelternya ngerasa bosan setengah mati. Karena terpal hujannya berwarna hijau. Brooke bilang, diam di bawah terpal itu rasanya benar-benar menekan mentalnya. Rasanya kayak lagi dikurung di dalam ruang isolasi. Warna hijau emang bisa bikin pikiran jadi tenang, tapi juga bisa bawa perasaan sedih dan suram. Saat itulah Brooke ngeluarin pertanyaan ke arah kamera. Di season 4, gimana caranya aku bisa bertahan selama itu di Pulau Vancouver ya? Pertanyaan yang menarik banget. Dia benar-benar lupa peran suaminya waktu itu. Meskipun di awal Brooke yang ngerjain banyak hal, tapi pada akhirnya suaminya lah yang ngerawat dia. Meskipun Brooke udah pernah ikut kompetisi ini sebelumnya. Tapi dia nggak benar-benar sendirian. Jadi setelah semangat awalnya pudar. Saat kelaparan dan rasa kesepian mulai menyerang, semuanya langsung berubah drastis. Di sisi lain, shelter Brit dipenuhi asap. Atapnya penuh dengan daging ikan asap yang digantung. Sayangnya semuanya cuma ikan, nggak ada daging ayam atau sejenisnya. Brit berencana bikin beberapa jebakan buat nangkap hewan semacam wolverine. Baru mau bikin jebakan sekarang sih, jujur telat banget. Tapi mungkin aja dia emang mikir jebakannya selama ini nggak ada gunanya. Cuman karena sekarang dia udah kehabisan akal, ya bikin aja lah buat ngadu nasib. Waktu tidur di malam hari, terdengar suara hewan dari kejauhan. Brit komat-kamit dengan suara pelan. Semoga jebakanku nangkep sesuatu malam ini. Saat ini Brit sudah ngantuk berat dan linglung. Dia bahkan malas keluar untuk mengeceknya. Keesokan harinya, Brit merasa seluruh tubuhnya sangat kelelahan. Semalaman ada hewan yang berkeliaran di sekitarnya.
Ada banyak jejak kaki hewan di dekat tempat berlindungnya, kemungkinan besar itu rusa besar. Perangkap yang dipasangnya kemarin masih utuh, sayangnya umpannya hilang, lagi-lagi perangkap yang sia-sia. Pukul 11 pagi beralih ke Dave. Beberapa hari lalu Dave merasa sedih gara-gara perburuannya. Tiba-tiba, seekor hewan kecil berlari melewati pandangan Dave. Dia melihat ada kesempatan dan langsung mengambil panahnya untuk menembak. Dave berhasil memanah seekor burung kormoran, tapi gagal membunuhnya dalam satu serangan. Buruannya kabur membawa panah tersebut. Ini mungkin situasi yang paling tidak ingin dilihat Dave. Buruannya masih hidup dalam penderitaan dan dia malah kehilangan satu anak panah. Hari ke-27, pukul 8 pagi, Brooke bersiap keluar mencari makanan. Dia punya panah tapi tidak berburu. Kali ini dia pergi ke bukit seberang untuk melihat apakah dia bisa menemukan kulit pohon birch, buah beri, atau jamur. Menggendong ransel dan membawa keranjang, Brooke langsung berangkat. Tapi sekarang angin kencang berhembus dan awan gelap mulai berkumpul. Semuanya menandakan kalau hari ini tidak cocok untuk keluar mencari makan. Brooke menemukan beberapa buah beri dan jamur di bukit. Saat hendak kembali, cuaca berubah menjadi semakin buruk. Brooke buru-buru memakai jas hujannya. Dia kembali ke tempat berlindung sebelum hujan badai turun. Meski tidak sampai basah kuyup, tapi kembali ke tempat berlindung kecil yang sepi ini. Brooke tiba-tiba merasa sangat tertekan. Rasa kesepiannya benar-benar menyiksa. Hari ke-27, pukul 10 malam, Larry hampir gila disiksa kawanan tikus. Dia merasa sekarang ada tikus di mana-mana. Walaupun Larry pernah mengalahkan tikus sebelumnya, tapi jumlah mereka bukan cuma 1 atau 2 ekor. Menghadapi tikus-tikus ini sangat menguras tenaga Larry. Dave juga diganggu tikus, tapi dia sudah memasang perangkap sebelumnya. Siapa sangka seekor tikus tepat di depan mata Dave, memicu perangkap dan mati tertimpa batu. Gila, ternyata yang kena perangkap bukan cuma 1 ekor. Dalam semalam ada 3 ekor tikus yang memicu perangkap Dave. Kalau sudah begini, Dave tidak boleh pilih-pilih makanan lagi. Menghadapi tikus, Dave tetap tenang, sementara Larry tak bisa menahan emosinya. Menghadapi tikus, Dave tetap tenang, sementara Larry tak bisa menahan emosinya. Tikus-tikus ini sudah menyiksa fisik dan mental Larry. Sekarang dia benar-benar tahu betapa menjengkelkannya tikus itu. Larry bilang, tikus yang beraktivitas di malam hari bikin berisik dan susah tidur. Jadi, saat siang hari ketika tikus-tikus itu sedang tidur, bukankah aku bisa balas dendam dengan membangunkan mereka? Jadi, betapa serunya ini. Semprotan dan klakson yang awalnya untuk mengusir beruang, sekarang semuanya dipakai untuk melawan tikus. Setelah menyemprotkan semprotan beruang, Larry dengan kejam berkata, "Aku harap paru-paru mereka penuh dengan gas beracun. Bro, kamu menyemprotnya di dalam rumahmu sendiri. Pada akhirnya kamu juga yang menghirupnya." Larry sudah kelewat emosi dan menyatakan perang mati-matian melawan tikus, berharap bisa menghancurkan mimpi indah para tikus. Para peserta musim kelima ini memang benar-benar gila. Banyak dari mereka juga sangat pesimis karena berbagai macam alasan. Dan yang pertama kali menyerah di antara mereka adalah Brooke. Dia mengumumkan mundur dari kompetisi pada hari ke-28. Brooke berkata kalau dia hampir mati kelaparan. Selama 28 hari, dia nyaris tidak pernah berburu, hanya mengandalkan buah beri dan jamur untuk bertahan hidup. Sebenarnya, kelaparan hanya salah satu alasannya. Yang benar-benar menghancurkan Brooke adalah rasa kesepian. Dia tidak sanggup bertahan sendirian. Hari ke-29 beralih ke sang raja berburu, Dave. Hari ini Dave berhasil berburu seekor ayam belibis lagi. Meski sekarang mungkin masih merasa sedih, tapi dia benar-benar sangat lapar. Tidak ada waktu untuk banyak mikir, yang penting perut kenyang dulu. Ini adalah ayam belibis ke-7 yang ditangkap Dave selama 29 hari ini, sekaligus menjadi rekor tertinggi di kompetisi saat ini. Tangkap 1, makan 1, tidak perlu dihemat biar nggak menyesal. Beberapa hari lalu, Dave juga sempat memanah seekor burung air besar. Sayangnya, burung air itu berhasil kabur. Kejadian ini membuat Dave merasa sangat tidak nyaman. Membiarkan buruan terluka dan tidak langsung mati itu hanya memberikan penderitaan baginya. Dave berpikir keras dan memutuskan kalau kedepannya berburu hewan air lagi. Lebih baik tidak menggunakan busur panah, mending pakai pelempar tombak atlatl. Senjata ini berasal dari 17.000 tahun yang lalu. Sebuah alat pelempar tombak yang digunakan oleh suku Indian kuno. Dengan bantuan alat ini, tongkat kayu bisa dilemparkan dengan kekuatan besar. Dengan begini dia tidak perlu membuang-buang anak panahnya lagi.
Prilu pukul 10 pagi, Randy sedang duduk di villa kecilnya. Setengah sadar karena belum sepenuhnya terbangun. Semalam, ada seekor rusa merah jantan yang terus mengeluarkan suara aneh. Suaranya sampai bikin Randy merasa sedikit risih. Rusa jantan di musim kawin bersuara untuk menarik betina dan menantang saingannya. Sudah sekian lama di sini, Randy mulai merasa kesepian lagi. Hari ini dia tetap pergi keluar untuk mencari makanan. Dia juga bisa dibilang raja berburu kecil di kompetisi ini. Peserta yang berburu pakai busur panah juga tidak banyak. Kalau mau jujur, ya cuma Dave dan Randy. Brit juga pernah, tapi dia itu master meleset. Randy tiba di tepi danau. Dia menggunakan botol bekas untuk membuat gulungan pancing manual. Tangkapan paginya lumayan banyak, yang penting jangan sampai kelaparan. Memancing ikan sebanyak ini juga tidak menguras banyak tenaga, sedangkan berburu itu sangat menguras tenaga dan pikiran. Kadang malah pulang dengan tangan kosong, sejago apapun berburu nggak ada gunanya. Hewan besar sangat sulit ditemukan, daging ikanlah yang jadi kunci mereka bertahan hidup. Pukul 11 malam, Larry terbangun kaget oleh suara auman hewan barusan. Suara ini terdengar lumayan menakutkan. Dia langsung bangun dan keluar dari tempat berlindung untuk memeriksa keadaannya. Di malam hari, cuman ngandelin lampu dari kamera. Jarak pandangnya super pendek, hampir semuanya titik buta. Untungnya nggak ada bahaya apa-apa, dan malam pun berlalu begitu saja. Besok paginya, setelah Larry bangun, dia masih kepikiran suara hewan semalam. Dia yakin banget itu babi hutan. Mikirin babi hutan bikin Larry agak nyesel, dikit lagi dia bisa makan daging babi cuy. Larry udah masang jebakan dari 8 hari yang lalu. Sayangnya, belum ada mangsa yang kena, padahal umpan udah habis banyak. Di area segede itu, Larry cuma masang 1 jebakan ini doang. Kayaknya jebakan ini juga kurang meyakinkan nih. Hewan liar juga nggak bodoh, mana mungkin gampang ketipu. Tikus-tikus yang dari kemarin terus-terusan neror dia, hari ini akhirnya berhasil ketangkap sama Larry. Digeprek pakai batu, sampai gepeng, jadi keripik tikus. Di momen ini, Larry pasti nggak bakal ngelewatin kesempatan buat ngejek. Foto model tikus 2 dimensi. Setelah itu, Larry lanjut beresin jaring ikannya. Ngerjain kerjaan halus gini asli bikin si abang pemarah ini kewalahan. Kayaknya ini emang gara-gara dia udah kelaparan parah. Tapi dia cuma bisa antang sebentar doang. Waktu angin kencang mulai niup, Larry balik ngamuk lagi. Tempat sialan, brengsek, apa aja bisa nyulut emosinya si Larry. Langsung meledak marah dan mulutnya penuh dengan kata-kata sensor. Semenjak nyampe di Mongolia, Larry udah ngamuk berkali-kali. Sinar matahari, angin kencang, tikus, semuanya bisa bikin Larry ngabsen isi kebun binatang. Sinar matahari, angin kencang, tikus, semuanya bisa bikin Larry ngabsen isi kebun binatang. Dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nunggu angin reda buat ngelanjutin jaringnya. Usaha kerasnya selama beberapa hari nggak sia-sia. Di hari pertama jaringnya selesai, dia langsung sukses nangkap 1 ikan. Selama kalian ngerjainnya sungguh-sungguh dan niat cari makan, pasti bakal ada hasilnya. Jam 10 pagi, kita beralih ke Sam. Sam bawa banyak banget kaos kaki. Dia juga lumayan peduli sama kebersihan. Kemarin dia nyuci semua kaos kaki bau yang udah numpuk selama 30 hari. Umur Sam baru 25 tahun, tapi dia udah jadi bapak 2 anak. Mentalitas yang dia tunjukin selama ini selalu positif. Kecuali pas hari pertama, baru datang, dia sempat nangis ngelihat foto keluarga, setelah itu dia tetap stabil. Sampai detik ini, Sam belum nangkep ikan sama sekali. Bener-bener nol, dia cuma bertahan hidup berbekal tanaman sama burung kecil. Dia tuh terlalu kepedean, nggak bawa kail sama senar dan malah bikin semuanya sendiri. Beberapa hari lalu dia masang perangkap ikan. Dia udah nggak ngarep dapat ikan, dapat udang karang aja udah bersyukur. Tapi harapan sekecil itu pun nggak terwujud di perangkapnya. Di dalamnya zonk cuma nyangkut beberapa lintah. Kalau peserta normal mah benda ginian pasti langsung dibuang. Tapi Sam malah milih buat dibawa pulang. Lintah hidup emang bisa dimakan, tapi gampang nyangkut di tenggorokan. Hari ke-30 jam 3 sore, kita beralih ke Dave. Saat ini, ngelihat Dave kayak gini, bikin kita langsung keinget sama tragedinya di musim ketiga. Baru sebulan berjalan, Dave udah kurus banget. Meski sebelumnya dapat lumayan banyak buruan, nahan lapar udah jadi makanan sehari-harinya. Dave masih teguh sama rencananya buat berburu rusa. Tapi selain ayam hutan grouse, dia belum nemu hewan buruan besar sama sekali. Dave mutusin buat aktif nyari dan nemuin area bekas jejak rusa. Setelah itu, Dave manfaatin beberapa pohon yang berdekatan buat bikin platform segitiga di atas pohon. Makin tinggi, makin luas pandangannya.
Platform ini tingginya sekitar 6 meter dari atas tanah. 14 Dave manjat pohon dengan super hati-hati. Ya maklum, umurnya udah 50 tahun, bukan anak muda umur 20-an lagi. Jarak pandang dari atas sini bagus banget. Semoga usahanya nggak sia-sia. Jam 10 pagi di tempat Randy. Biasanya setelah daun rontok dan sebelum salju pertama turun, ayam hutan grouse jadi target buruan yang paling sering muncul. Randy keluar bawa busur dan panah buat ngadu nasib. Keluarganya adalah pemburu jagoan. Ayah dan paman-pamannya udah rutin berburu rusa elk di Utah selama 7 tahun terakhir. Jadi pengalaman berburu Randy juga udah lumayan GG. Tiba-tiba ada ayam hutan muncul, jaraknya nggak sampai 2 meter dari Randy. Tapi dalam sekejap mata, ayam hutannya langsung terbang kabur. Randy agak frustrasi. Pas dia lanjut jalan, dia nemuin tulang belulang hewan di tanah. Ini artinya ada predator lain di sekitar sini. Randy cuma bisa berdoa, jangan ganggu gua sekarang. Gue cabut deh. Di sisi lain, muka Brit udah kelihatan pucat lelah. Cuaca makin dingin brutal dan Brit udah nggak bisa mancing ikan di air dangkal lagi. Padahal sebelumnya dia rajanya mancing di sini loh. Rekor tangkapan ikan Brit itu yang paling banyak kalau sampai dia nggak bisa nangkep ikan lagi. Ngarepin si raja meleset ini buat berburu mah, mendingan tiduran aja di gubuk. Stok daging ikan Brit sekarang udah nyisa sedikit. Kalau bukan karena keberuntungan gilanya di awal, mungkin dia udah out dari kemarin-kemarin. Hari ke-32, jam 8 pagi. Sam lagi ngeliatin jenggotnya ke arah kamera. Sam masih belum makan makanan yang layak. Tapi gila, badan Sam hampir nggak kurusan sama sekali. Dia masih bisa jaga kondisi fisiknya. Ini orang emang savage sejati. Gua nggak berani bayangin apalagi yang dimakan Sam selain burung dan tanaman liar. Sam datang ke sungai. Dia mikir, nggak makan ikan tetap bukan solusi. Karena kail buatannya nggak mempan, Sam mulai bikin jaring insang. Padahal cara ini nggak lebih bagus dari jaring ikannya Larry. Aliran sungainya agak kencang dan airnya cetek. Sam cuman dapat zong di tepi sungai, bener-bener nggak ada ikan. Sam cuma dapat zong di tepi sungai, bener-bener nggak ada ikan. Saking keselnya, Sam ngelempar batu ke sungai. Dia bener-bener frustrasi. Kenapa gue nggak bisa dapat satu ikan pun? Udahlah kelaparan, gengsi juga cuy. Tapi Sam bukan tipe orang yang nyerah gitu aja pas kena masalah. Meskipun dia kangen istri dan anak-anaknya, tekadnya udah bulat banget. Sam pengen tunjukin ke keluarganya gimana dia bisa bertahan sampai akhir. Dia bener-bener pemakan segala guys. Beda sama orang yang mending kelaparan daripada makan tikus atau serangga. Terus akhirnya malah nyerah dan milih mundur. Sam emang udah siap mental banget buat tantangan ini. Pulang dengan gaya emang keren, tapi apa bisa ngalahin hadiah $500.000? Lintah yang dia bawa kemarin bakal jadi menu makanannya hari ini. Sam rebus lintahnya dulu, baru abis itu dibakar. Biar aman dan gak ada parasit pas dimakan nanti. Jujur aja ini menjijikan banget, tapi demi keluarganya Sam nekat. Walaupun masih muda, Sam emang punya skill dan mental di atas rata-rata. Hari ke-32, jam 7 malam. Pas Brit habis makan dan mau tidur. Ada satu tikus songong yang tiba-tiba lari ngelewatin dia. Ini mah namanya cari mati, kan? Hei tikus, mereka ini orang-orang yang lagi kelaparan loh. Yang nggak mau makan kamu udah pada pulang. Yang sisa di sini cuman orang-orang nekat. Meskipun Brit baru aja selesai makan malam, tapi siapa sih yang bisa nolak ngemil tengah malam? Atau hitung-hitung buat cemilan lah. Lagian dia juga udah muak makan ikan terus. Sayangnya dagingnya dikit banget, nggak bakal bikin kenyang. Brit ngerasa masih kurang, padahal rasanya lumayan enak. Ditunggu kedatangannya lagi ya, tikus di sisi lain. Ada juga suara tikus di dalam shelternya Sam. Suaranya berisik banget dari tadi. Kalau dipikir-pikir, wajar aja Larry sampai darah tinggi. Emang ngeganggu banget sih. Berhubung sekarang lagi susah dapat ikan, akhirnya fokus aja buat masang perangkap. Baru aja Sam selesai masang perangkap dan mau santai mikirin hidup. Perangkap di dalam shelternya tiba-tiba berbunyi. Batu gede langsung jatuh nimpanya. Si tikus pun auto jadi peyek. Soal bunuh-membunuh hewan, prinsip Sam jelas banget. Aku kesini buat bertahan hidup, jadi harus cari makan dari alam liar. Kalau nganggep ngebunuh hewan buruan itu dosa, berarti metik sayur dan tanaman juga hitungannya berdosa dong. Di akhir, Sam sempet-sempetnya nanya, Larry udah dapat berapa tikus ya? Perang antara Larry sama tikus di season 2 emang ikonik banget sih. Hari ke-33 jam 8 pagi, mood Larry lagi bagus banget nih. Mongolia, aku cinta kamu. Semalam nggak ada satu pun tikus yang ganggu, jadi dia bisa tidur nyenyak. Siapa bilang dia gampang emosi? Dia cinta damai kok, emang tikusnya aja yang kebangetan. Dan asiknya lagi, perangkap Larry di luar shelter juga berhasil nangkep mangsa. Hei, kamu baik-baik aja di situ. Itu tikus pasti nyesel banget udah nyari gara-gara sama Larry. Dia mulai deh ngatain tikus itu tanpa ampun.
Kalian yang bikin aku nggak bisa tidur kan? Songong banget sih. Sekali panen langsung dapet banyak tikus nih. Bikin sup tikus kuah kental kayaknya mantap juga nih. Larry puas banget sama perangkap bikinannya ini. Dia sampai namain ulang perangkap ini jadi mesin pembantai V2. Nama yang sangar banget kan. Tiba-tiba langit jadi gelap, bentar lagi mau hujan deras nih. Larry buru-buru masuk ke dalam shelternya. Tapi baru aja duduk, ada lagi dong. Tikus yang lari lewat di depannya. Sialan, tempat sampah emang lu. Bukannya barusan kamu bilang cinta Mongolia sambil nyanyi-nyanyi girang. Gimana bisa cuman gara-gara satu tikus doang langsung meledak lagi? Jam 1 siang hujan deras turun di tengah alam liar yang sepi ini. Saat diam tanpa kerjaan, orang tuh biasanya mulai mikir yang aneh-aneh dan gampang baper. Di season sebelumnya, Randy nyerah murni karena terlalu lama kesepian nggak ada teman ngobrol. Sekarang dia udah bertahan lebih lama, Randy bener-bener ngelewatin batas dirinya sendiri. Tapi kok kelihatannya mental Randy mulai ngedown lagi, ya. Jam 4 sore hujannya reda, tapi suhunya langsung drop drastis. Jam 4 sore hujannya reda, tapi suhunya langsung drop drastis. Dave bawa busur dan panahnya buat lanjut berburu, dia lagi ngelacak jejak rusa. Tapi sayang, arah anginnya lagi nggak bersahabat buat Dave. Anginnya malah bawa aroma tubuh Dave ke arah si rusa. Kalian masih inget nggak pas di Patagonia Dave jarang banget berburu? Soalnya hewan pengerat di sana nggak boleh dimakan, rawan bawa virus mematikan. Gara-gara itu, berat badan Dave turun drastis banget waktu itu. Sekarang sih buruannya lumayan banyak. Tapi berburu tuh nguras tenaga yang nggak main-main guys. Bayangin aja, capek-capek berburu seharian tapi cuma dapat 1 ayam hutan. Energi yang kebakar jauh lebih gede daripada nutrisi yang masuk ke perut. Dari suaranya, Dave yakin ada 3 rusa di dekat sini. Cuma dia nggak tahu posisi persisnya ada di sebelah mana. Karena posisinya nggak jelas, Dave kepaksa harus muter-muter terus buat ngelacak. Harus diakuin sih, nasib Dave lagi apes banget hari ini. Udah ngabisin waktu lama, ujung-ujungnya tetap gagal ngelacak mangsa. Berburu kali ini bener-bener yang paling nguras fisik Dave. Hari ini dia capeknya luar biasa, sampai-sampai udah pasrah buat makan kulit kayu aja. Hari ini dia capeknya luar biasa, sampai-sampai udah pasrah buat makan kulit kayu aja. Hari ke-34 jam 8 pagi, Randy kelihatan lagi galau depan api unggunnya. Dia ngebayangin ayah dan paman-pamannya lagi asyik berburu bareng-bareng. Sementara dia sendirian di sini, rasa sedih perlahan tapi pasti mulai ngehancurin mentalnya. Buat ngilangin stres, hari ini dia mutusin buat manjat gunung. Sambil mendaki, Randy ngerenungin kenapa dia bisa gagal di season lalu. Alasannya simple, dia ngerasa putus kontak total sama dunia luar dan keluarganya. Makanya, kali ini, Randy datang dengan mental yang lebih siap, tapi giliran rasa sepinya beneran nyerang. Randy ternyata ngeremehin seberapa ngerinya kesepian itu dan terlalu overpede sama batas ketahanannya. Mungkin dengan mendaki ini bisa bikin hati Randy sedikit lebih tenang, tapi yang pasti, ini bakal nguras banyak banget kalori berharganya. Di tempat lain, shelternya Sam nggak punya dinding kayu sama sekali. Cuman ngandelin tumpukan ranting sama daun doang, dan sampai sekarang masih gitu aja. Musim dingin udah tiba nih guys! Hawanya bener-bener beku. Sam pun kepaksa harus bangun dinding kayu di bagian depan buat nahan angin sedingin es itu. Tapi mentalnya Sam luar biasa tangguh dan stabil banget. Dia tahu persis setiap hari yang dia lewatin di tempat ekstrem ini. Semuanya demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Dinding kayunya baru saja selesai, salju pun mulai turun. Di sisi lain, karena area berburu Dave sangat jauh dari tempat perlindungannya, dia memutuskan untuk membuat bivak sementara agar lebih mudah berburu. Bivak sementaranya tidak dibangun dengan sempurna, penuh dengan celah di sekelilingnya. Saat badai salju datang, dia masih bisa merasakan hembusan salju meski bersembunyi di dalam. Hari ke-35 Brit berdiri di luar menikmati salju pertama. Hari ke-35 Brit berdiri di luar menikmati salju pertama. Menikmati pemandangan gunung bersalju yang putih bersih, lumayan juga. Hari ini Brit kembali memancing. Ikan-ikannya juga pengertian. Tahu kalau hari ini adalah hari pecah rekornya. Mereka membiarkan Brit menangkap 1 ikan buat bikin dia senang. Musim lalu Brit menyerah tepat di hari ke-35. Waktu itu dia benar-benar lemah karena kelaparan.
Tapi sekarang, Brit masih bisa terus bertahan. Di tempat lain, air yang Randy simpan di dalam botol kemarin sudah membeku dan bekunya cukup keras. Hari ini suasana hati Randy sangat buruk. Dia tidak punya semangat sama sekali. Kalau di saat seperti ini dia masih bisa menangkap mangsa, mungkin itu bisa sedikit menghiburnya. Tapi hasilnya nihil dan situasi ini adalah lingkaran setan. Semakin kamu pesimis, hasil yang didapat juga semakin buruk. Mental Randy masih terlalu lemah, dia tetap tidak tahan dengan kesepian. Dia sangat butuh ngobrol dengan orang lain, dia nggak sanggup hidup sendirian. Meskipun ada hadiah uang besar kalau bertahan sampai akhir, meskipun kondisi fisiknya sebenarnya masih cukup bagus, Randy akhirnya tetap memutuskan untuk menyerah dan keluar dari kompetisi. Sama seperti alasannya keluar di musim lalu, penyebab utamanya adalah kesepian. Bisa berinteraksi sosial setiap saat mungkin terasa seperti hal yang biasa, tapi begitu terputus itu langsung bikin mentalnya hancur. 2 kali dia melewatkan kesempatan menang $500.000. Sepertinya Randy memang benar-benar takut akan kesepian. Di sisi lain, Larry bersembunyi di dalam kantong tidur sama sekali tidak mau bangun. Tapi mau nggak mau panggilan alam memaksanya keluar untuk buang air. Kalau buang air kecil masih mending, buang air besar di suhu begini bakal nyiksa banget. Apalagi nggak ada tisu toilet, ngebayanginnya aja udah ngeri. Larry membuat api unggun di luar tempat perlindungannya. Dia lebih suka berada di luar bersalju daripada di dalam tempat perlindungan yang penuh serangga. Setelah salju turun, Larry merasa kebosanan yang luar biasa. Semuanya putih bersih deh, selain melihat gunung ya cuma lihat gunung, hamparan salju di mana-mana. Aku bertahan hidup di Mongolia. Aku ada di sini saat gema suaranya memantul kembali. Rasanya seolah ada yang mengajaknya ngobrol. Larry tiba-tiba merasa sangat sedih sampai matanya berkaca-kaca. Pukul 4 sore, Brit sedang duduk di dalam perlindungannya pura-pura lemas. Ini adalah hari ke-62 POM 412. Kupikir kalau saja tidak ada 2 dewa bertahan hidup di sini, kompetisi ini akan sulit bertahan sampai 60.000 hari. Sekarang baru hari ke-35. Kompetisi ini sebenarnya sudah memasuki paruh kedua dengan sisa 4 peserta. Kondisi bertahan hidup di alam liar Mongolia sungguh brutal, sangat dingin dan minim makanan. Brit berencana membuat kereta luncur salju sebelum badai salju besar datang, sebagai persiapan untuk bertahan hidup jangka panjang. Dengan begini, berjalan menembus salju tebal nantinya akan jauh lebih mudah. Sementara itu, Dave yang baru bangun tidur mengeluhkan betapa kurusnya dia sekarang. Kalau dia punya sedikit lemak, tidurnya tidak akan terasa begitu sakit kena tulang. Makanan sekarang semakin menipis. Dave menggambarkannya seperti ini. Ikan-ikan di sini rasanya sudah mati semua, dan ayam hutan sudah lama menghilang tanpa jejak. Sekarang Dave bahkan merasa giginya agak goyah. Dia sangat membenci perasaan ini. Ini membuatnya teringat pada kondisi menyedihkannya saat di Patagonia. Waktu itu dia benar-benar bodoh karena kelaparan, hanya memikirkan satu hal, bertahan. Dave tidak mau lagi melihat dirinya yang begitu lemah dan hancur. Dave sudah lama berencana memburu rusa, tapi dia tidak pernah menjumpainya. Tanpa mangsa besar sebagai sumber kalori, situasinya hanya akan semakin sulit. Hari ke-36 pukul 8 pagi, si abang pemarah Larry sekarang menjadi sangat pendiam karena kelaparan, terlihat begitu tenang. Rencana Larry hari ini adalah mendaki bukit di kejauhan untuk melihat apakah dia bisa menemukan makanan. Mendaki gunung untuk mencari makanan pada dasarnya cuma menguras energi. Paling-paling cuma bisa makan rumput liar, jangan harap dapat mangsa. Larry bahkan tidak membawa busurnya. Dia juga sama sekali tidak berharap bisa menemukan hewan buruan sekarang. Makan rumput liar pastinya tidak akan bikin kenyang, apalagi dengan postur Larry yang besar. Tiba-tiba, lolongan serigala dari kejauhan langsung membuat Larry waspada. Saat melihat ke bawah, tanah penuh dengan kotoran serigala. Waduh, dia masuk sarang serigala nih. Larry berusaha tetap tenang dan buru-buru kabur dari sana. Berdiri di atas bukit sambil memandangi pemandangan indah di sekitarnya. Larry bergumam, coba saja dia kesini buat liburan, pasti asik. Pukul 12 siang di tempat Dave, rasa lapar membuat Dave semakin lemah dan tak bertenaga. Menjaga tempat perlindungannya yang kosong, merindukan masa-masa awal saat dia bisa melahap daging ikan dan ayam hutan. Momen-momen indah itu sudah berlalu tak kembali sejak musim dingin tiba. Menara pantau yang dibangun Dave kini cuma jadi pajangan. Tiap hari dia cuma naik turun tanpa hasil.
Selain berdiri tinggi dan melihat jauh, sepertinya bangunan itu sama sekali tidak ada gunanya untuk berburu. Dave sudah berusia 50 tahun, peserta tertua dari keempat orang yang tersisa. Setiap hari dia harus menahan sakit karena kram otot. Dibandingkan saat di Patagonia, kali ini Dave kehilangan berat badan jauh lebih cepat. Walaupun kali ini Dave sengaja menggemukkan badan sebelum kompetisi, tetap saja dia nggak tahan laparnya. Kalau ikut kompetisi bertahan hidup ini bisa menyadarkan orang lain untuk memperlakukan diri dengan baik dan menghargai hidup, maka usahanya ini tidak sia-sia. Dave tidak mau lagi melihat dirinya kelaparan. Dia merasa sudah cukup dan ingin keluar dari kompetisi ini. Meski ada penyesalan, kali ini keputusan Dave sangat rasional. Pola pikirnya sudah sepenuhnya berubah. Musim lalu, dia terpaksa ditarik keluar gara-gara menimbun 33 potong ikan tanpa memakannya. Tapi kali ini, dia keluar dengan caranya sendiri, dengan kepala tegak. Yang patut dicatat, kali ini Dave tidak menyia-nyiakan makanannya. Dalam sehari saja dia sempat menghabiskan 4 ekor ikan dan 2 ayam hutan. Bagaimanapun juga, Dave akhirnya pergi dengan senyuman, tanpa menyisakan penyesalan apapun. Sekarang tinggal tersisa 3 orang. Britt sedang bersembunyi di dalam perlindungannya, menahan angin kencang di luar. Atap yang cuma terpal jelas tidak akan cukup untuk bertahan. Untuk mengusir kebosanan, Britt bernyanyi sambil mengukir sebatang kayu menjadi bentuk pohon Natal. Sejak musim ketiga tayang, Britt sering banget dikenali orang di jalan. Ada satu kejadian lucu nih. Waktu itu Britt lagi beli tiket lotre buat ibunya dan ada orang nggak ngantre di belakangnya. Nyapa Britt bilang, "Hey, lu cowok yang ada di TV itu kan? Gue belum selesai nonton Alone musim ketiga nih. Baru nonton awalnya doang. Lu akhirnya menang nggak?" Belum sempat Britt. Orang itu tiba-tiba sadar, kalau Britt lagi beli lotre, berarti dia pasti nggak menang. Cerita singkat ini lumayan kocak ya. Ikut acara beginian, nggak peduli akhirnya menang atau kalah, lumayan banget buat promosiin diri sendiri. Britt ini aslinya seorang akuntan yang kerja kantoran, karena dia jadi jagoan mancing di musim kelima ini, tentu saja dia bakal terus memancing. Biar nanti pas pulang, kalau ada yang ngenalin lagi, dia punya bahan buat pamer. Buat ningkatin peluang dapat ikan, Britt ngikat 3 kail jadi 1. Tiap peserta cuma boleh bawa 25 kail, dan Britt sisa 9, 3 diantaranya dia pakai buat ini. Sayangnya, 3 kail ini bener-bener sia-sia. Memang ada ikan yang nyangkut, tapi ikannya kabur bawa lari ke 3 kailnya, kehilangan 3 kail sekaligus jelas bikin keadaannya makin parah. Di sisi lain, Larry yang baru bangun dengar suara tikus lagi. Larry udah nggak mau peduli lagi. Terserah kalian mau ngapain deh. Hari ini Larry nyoba peruntungannya buat mancing. Seharian mancing dan pindah-pindah tempat, hasilnya 0 besar. Larry pun terpaksa lanjut makan rumput. Makan rumput sambil ngoceh bijak soal hidup. Kelihatan kasihan banget bro. Intinya sih dia cuma mau bilang, aku cinta keluarga dan teman-temanku. Sam udah pasti nggak usah ditanya. Dia juga kelaparan parah. Hari ini Sam berencana bikin gelas buat dirinya sendiri. Akhir-akhir ini Sam lagi sembelit. Sembelit di alam liar itu bikin pusing banget. Soalnya yang mundur gara-gara sembelit udah lebih dari 1 orang. Dari 3 peserta yang tersisa, kalau ditanya siapa yang mentalnya paling kuat, jelas Sam. Meski Sam kangen banget sama keluarganya, dia sama sekali nggak kepikiran buat nyerah. Hari ini Sam mutusin buat benerin atapnya dengan nambahin kerangka supaya atapnya nggak ambruk pas turun salju. Tapi sembelitnya ini tetap bikin Sam gelisah banget. Sembelit kronis bisa bikin racun numpuk di usus besar dan saluran pencernaan. Kalau dia sampai sakit perut parah kayak cowok yang makan kulit kayu pinus itu, sekali dia minta dievakuasi, otomatis dia bakal tereliminasi dari kompetisi. Sam sadar betul akan hal ini. Dia nggak mau sembelit ngehalangin mimpinya buat beli rumah dan mobil yang nggak gampang mogok. Hari ke-39, Sam ngaca dan ngelihat wajahnya yang kurus sampai tulang pipinya nonjol. Buat segera ngatasin masalah sembelitnya ini, Sam bikin kursi kayu yang praktis, ya semacam kloset gitu deh. Sam bikin kursi kayu yang praktis, semacam kloset gitu deh. Sekarang hal yang paling penting adalah buang hajat. Dia nggak mau pulang cuma gara-gara sembelit. Malu-maluin banget kan kalau diceritain. Air yang direbus Britt semalam udah membeku jadi es padat. Britt ngegambarin rasa dinginnya kayak gini. Setiap kali dia membungkuk dan bajunya nempel di punggung, rasa dingin yang menusuk tulang bakal nembus berlapis-lapis bajunya dan langsung menyusup ke dalam tubuhnya. Hari ini Britt mancing seharian penuh tapi tetap nggak dapet apa-apa. Aliran sungai dangkal ini emang jernih banget. Tapi ikannya udah nggak pada lompat-lompat dari air kayak dulu lagi. Di tempat lain, Sam milih tidur buat ngelupain rasa laparnya. Beberapa hari lalu gara-gara sampai merasa dia bakal segera tereliminasi.
Untungnya setelah bikin kloset kecil itu Sam berhasil buang air besar dan bebas dari penderitaannya. Seminggu ini Sam belum makan protein sama sekali. Ototnya menyusut drastis dan fisiknya makin melemah dari hari ke hari. Tapi untungnya dia masih muda dan punya cadangan lemak, jadi masih bisa bertahan. Hari ke-40, jam 3 sore, Larry tiduran di kantong tidur sambil kangen keluarganya. Hari ini dia mau bikin kacamata pelindung salju snow goggles buat ngadepin pantulan salju putih yang menyilaukan mata. Dengan mempersempit jarak pandang, cahaya terang nggak akan langsung masuk ke mata dan mencegah terjadinya rabun salju. Waktu ikut kompetisi di Pulau Vancouver dulu, jaraknya masih mendingan, nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi kali ini di Mongolia, jaraknya jauh banget bro. Larry ngerasa butuh banget ngobrol sama orang lain. Pada dasarnya dia itu orang yang ceria dan suka bercanda. Sekarang ngelawak sendirian. Di depan kamera rasanya ngebosenin banget. Larry pun bahas soal istrinya lagi. Dia teringat betapa sakitnya sang istri saat melahirkan dulu dan sekarang anak-anak mereka lagi nggak di rumah, istrinya sendirian di sana. Mikirin hal ini, Larry nggak kuasa nahan tangisnya. Dari zaman SMA sampai sekarang, rasa cinta Larry ke istrinya nggak pernah berubah. Kelaparan sendirian di alam liar bener-bener bikin emosinya guncang parah. Larry cuma bisa pasrah di depan kamera, lalu nulis "Aku cinta Rachel" di atas terpalnya. Waktu di musim kedua, Larry juga nulis kalimat ini di pasir pantai. Pas pulang kampung setelah mundur dari musim itu, Larry sempat ngerasa sangat down dan pesimis. Nggak mau kerja, nggak mau keluar rumah, dan malas bersosialisasi. Lewat kompetisi kali ini, Larry kayaknya udah menyadari banyak hal. Dia mau menjalani hidup dengan baik dan nemenin keluarganya dengan tulus. Ikut kompetisi 2 kali ternyata nggak bikin Larry makin terpuruk. Tapi lewat perjalanannya di Mongolia kali ini, dia berhasil nyembuhin batinnya dan nemuin kedamaian. Helikopter penjemput pun datang pas Larry mundur. Kelihatan banget dia nggak punya penyesalan sama sekali. Keputusannya udah bulat dan mantap. Dia sadar tugas utamanya sekarang adalah pulang dan nemenin keluarganya. Buat jadi juara, lu beneran butuh mental baja yang luar biasa. Dengan mundurnya Larry, sekarang sisa 2 orang lagi di kompetisi ini. Setelah turun salju, dunia di sekitar mereka sepenuhnya berubah jadi putih. Kulit gelap Brit terlihat sangat mencolok saat ini guys. Tiba-tiba jadi ingat kacamata buatan Larry. Ternyata berguna banget di saat seperti ini. Brit bikin beberapa bola salju dan malah main juggling. Santai banget. Tumpukan salju tebal di atap bikin Brit super khawatir. Salju yang menumpuk di atap ini benar-benar bikin Brit cemas. Setelah turun salju, kereta luncur Brit akhirnya bisa unjuk gigi. Tapi saljunya dalam banget, narik kereta luncur di medan ini pasti nguras tenaga. Untungnya masih ada jejak hewan yang jelas di salju, masih ada harapan. Sam malah asyik bikin es krim kerucut dari salju di depan tempat bernaungnya. Sekarang, mereka berdua mulai mengatur ulang jebakan. Mencoba menangkap buruan di tengah salju, taktik yang bagus sih. Siapapun yang berhasil dapat tangkapan, pasti punya peluang menang lebih besar. Tapi sayangnya, jebakan mereka berdua gagal menghasilkan makanan. Hari ke-43 jam 8 pagi, Sam duduk di depan api unggun. Pagi hari ke-43 jam 8, Sam terduduk di dekat api. Dia menyemangati dirinya sendiri untuk bangkit dan fokus lagi. Dia harus bertahan demi keluarganya. Dia harus memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Sam baru berusia 25 tahun dan di antara peserta seumurannya. Gue belum pernah lihat mental sekokoh dan sestabil ini. Gila, Sam punya 2 anak dan salah satunya baru aja lahir. Mustahil kalau dia nggak kangen berat sama anak-anaknya. Tapi dia datang ke sini dengan tekad baja sejak awal. Tekad inilah yang terus menopang dia sampai akhir, sedangkan Brit nggak punya tekad sekuat itu. Jadi seiring berjalannya waktu yang menguras mental. Yang akhirnya tumbang adalah Brit. Brit menyerah dan keluar dari kompetisi di hari ke-56. Sam resmi keluar sebagai sang juara. Selama 56 hari ini, dia hampir nggak pernah makan makanan yang layak. Bahkan dia sampai makan lintah, ngelakuin apa aja demi bertahan hidup. Ingat guys, ini kompetisi bertahan hidup, bukan kompetisi berburu. Total Sam cuma nangis 2 kali, saat baru mulai dan saat akhirnya menang. Halo sayang. Sam akhirnya bisa mewujudkan impiannya beli rumah baru. Dan ganti mobilnya yang gampang mogok itu. Ada banyak orang yang pulang membawa penyesalan. Tapi yang bisa mewujudkan mimpinya cuma 1 orang, sang juara sejati. Itulah akhir dari seluruh perjalanan Epic Alone musim ke-5. Gue Huang Ye, sampai jumpa di review survival berikutnya.